Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dawi Haryo dengan nomor induk mahasiswa 191040100107. Saya adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, prodi PAI, semester 4 kelas D. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kemajuan peradaban Islam di dunia. Zaman kejayaan Islam di dunia adalah pada rentang waktu 150 hingga 1258 Masehi, ketika para ilmuwan Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan lainnya. Dengan menjaga tradisi yang telah ada sebelumnya ataupun dengan menambahkan penemuan dan inovasi mereka sendiri, sekian banyak dari perkembangan Islam bisa dihubungkan dengan faktor geografi bahkan sebelum kedatangan Islam. Kota Mekah termasuk pusat perdagangan di Jazirah Arab, dan Nabi Muhammad SAW itu sendiri adalah seorang pedagang pengaruh yang dipegang oleh para pedagang muslim atas jalur perdagangan Afrika, Arab, dan Arab Asia. Sangat besar sekali akibatnya. Peradaban Islam tumbuh berkembang dan meluas dengan berdasarkan pada ekonomi dengan orang-orang India dan Tiongkok. Masyarakat dengan berdasarkan kebangsawanan, kepemilikan tanah, pertanian, perdagangan, membawa barang dagangan, dan menyebarkan agama mereka ke Tiongkok berujung pada banyaknya penduduk Islam di Tiongkok. Dengan perkiraan jumlah sekitar 37 juta orang, yang terutama merupakan etnis yang wilayahnya dikuasai oleh Tiongkok, India, Asia Tenggara, dan kerajaan-kerajaan di Afrika Barat. Ketika para pedagang itu kembali ke Timur Tengah, mereka membawa serta penemuan-penemuan dan pengetahuan baru tersebut. Kemajuan peradaban Islam dapat dilihat dari perkembangan di beberapa bidang. Yang pertama, bidang filsafat. Dalam bidang filsafat, para ilmuwan Islam relatif dibatasi dalam menerapkan gagasan-gagasan non-ortodok mereka. Meskipun demikian, namun Ibnu Sina memberikan kontribusi penting dalam memajukan karya-karya Aristoteles yang gagasan-gagasannya mendominasi perkiraan non-keagamaan dunia Islam dan Kristen. Mereka juga mengadopsi gagasan-gagasan dari Tiongkok dan India, yang dengan demikian menambahkan sesuatu atau pengetahuan mereka yang sudah ada sebelumnya. Dan para pemikir spekulatif lainnya seperti Al-Kindi dan Al-Farabi menggabungkan Aristotelianisme dan Neoplatonisme dengan gagasan-gagasan lainnya yang dipergunakan dalam Islam. Mereka juga mengadopsi gagasan-gagasan dari Tiongkok dan India yang dengan demikian menambahkan pengetahuan mereka yang sudah ada sebelumnya. Dan para pemikir spekulatif lainnya seperti Al-Kindi dan Al-Farabi menggabungkan Aristotelianisme dan Neoplatonisme dan gagasan-gagasan lainnya yang dipergunakan dalam Islam. Literatur bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa yang ikut membantu perkembangan filsafat Eropa. Menurut sosiolog sejarawan warga Kartago, Konstantinus, orang Afrika yang menciptakan naskah-naskah kedokteran dikumpulkan menjadikan teknik matematika. Kemajuan yang kedua yaitu ada di bidang sains. Banyak orang Islam hidup dan berkembang selama zaman kejayaan Islam, diantaranya yaitu pencapaian para ilmuwan pada periode ini adalah antara lain perkembangan trigonometri dalam bentuk menyederhanakan penggunaan praktik untuk diperhitungkan fase bulan. Kemajuan lain ditunjukkan pada bidang kimia. Ilmu kimia merupakan ilmu dari Mesir kuno yang digagas oleh ilmuwan Muslim sehingga mencapai pengembangan ilmu yang sangat besar pada saat itu. Kemajuan bidang ketiga yaitu ada pada kedokteran. Kedokteran adalah bagian penting dari kebudayaan abad pada masa itu. Sebagai tanggapan atas keadaan pada waktu dan tempat, mereka para dokter Islam mengembangkan literatur medis yang kompleks dan banyak untuk meneliti praktik kedokteran. Maka ketika itu kedokteran Islam dibangun dari tradisi terutama pengetahuan teoritis dan praktis yang telah berkembang sebelumnya di Romawi dan Persia. Bagi para ilmuwan Islam, Galen dan Socrates adalah orang-orang yang unggul, disusul oleh para ilmuwan Iskandaria. Para ilmuwan Islam menerjemahkan banyak sekali tulisan-tulisan Arab dan kemudian menghasilkan pengetahuan kedokteran baru dari naskah-naskah tersebut untuk menjadikan tradisi lebih mudah diakses, dipahami, dan diajarkan. Para ilmuwan Islam mengusulkan dan menjadikan lebih sistematis pengetahuan kedokteran Yunani Romawi yang luas dan kadang inkonsisten dengan cara menulis ensiklopedia dan ikhtisar.
Pembelajaran Yunani dan Latin dipandang jelek di Eropa Kristen pada abad pertengahan awal. Dan baru pada abad ke-12 setelah adanya penerjemahan dari bahasa Arab membuat Eropa pada abad pertengahan kembali mempelajari ilmu kedokteran. Jauh sebelum bangsa Eropa telah banyak belajar dengan umat Islam dalam hal kedokteran. Sebuah sekolah kedokteran dengan dokter-dokter musik sebagai pemancarnya menjadi sumber ilmu kedokteran di Eropa. Dengan memberikan pengaruh yang setara atau angka lebih besar di Eropa Barat, yaitu adalah kedokteran karya Ibnu Sina yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dibuat manuskrip lalu dicetak dan disebarkan ke seluruh Eropa selama abad ke-15 sampai ke-16 saja. Karya tersebut itu lebih dari 5 kali sejarah mencatat ada sekitar 300 buku kedokteran yang diterjemahkan ke bangsa Eropa selama abad pertengahan. Rumah sakit mulai dibangun di semua kota, semisalnya di Kairo. Rumah sakit memiliki staf pegawai yang terdiri dari dokter, apoteker, dan suster. Orang juga dapat mengakses apotek dan fasilitas penelitian yang menghasilkan kemajuan dan pemahaman mengenai penyakit menular dan penelitian mengenai mata serta mekanisme kerja mata. Yang keempat ada di bidang perdagangan. Kemajuan peradaban Islam bidang perdagangan selain di Sungai Nil dan Tigris, yaitu kemajuan peradaban Islam di bidang perdagangan selain di Sungai Nil, Tigris, dan sungai-sungai itu dapat dilalui. Tidak banyak dari perjalanan lewat laut menjadi sangatlah penting sangat berkembang menghasilkan penggunaan sextans dasar. Ketika digabungkan dengan peta kerinci pada periode ini, para pelaut dasar berlayar menjelajahi samudera dengan susah payah melalui gurun pasir. Para pelaut Muslim yang berhasil menciptakan kapal terbesar bertiang 3 dengan nama Karavel kemungkinan berasal dari perahu perawal Arab yang dikenal sebagai Kuring. Sebuah kapal buatan yang menghubungkan Sungai Nil dengan terusan Suez dibangun menghubungkan Laut Merah dengan Laut Tengah meskipun itu sering berlumpur. Ya, beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi itu adalah sebagian kecil dari kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh Islam. Tentu saja kemajuan-kemajuan itu karena adanya ikhtiar istiqomah dari para ilmuwan muslim yang telah berusaha mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Demi kemajuan peradaban Islam dengan dilandasi dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai ajaran Rasulullah SAW beserta hadis. Ketika kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat muslim memiliki tugas untuk meneruskan perjuangan para pendahulu kita agar di dunia yang semakin modern ini Islam tidak akan luntur bersamaan dengan berkembangnya zaman. Baik, cukup sekian dari saya, semoga bisa menambahkan wawasan kita, amin. Allahumma fiqh lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.